Ini di balik semua cerita mistis tadi, bahwa asrama itu adalah asramanya Kristen. Jadi di semua di situ boleh masuk dari ras apapun, dari agama apapun. Tapi diutamakan oleh Kristen Katolik, Protestan. Jadi kami di situ mendapatkan bimbingan secara rohani. Bimbing, kita dilatih, kita diasah, kita dididik untuk menjadi individual yang punya karakter seorang Kristus. Jadi walaupun kita banyak menceritakan hal mistis tersebut, tapi itu tadi kita punya iman yang kuat. Jadi ya banyak lah kita di situ ibadah, di situ diajari puji-pujian. Banyak sekali manfaatnya tuh Islam tuh sangat banyak. Ya. Kayak misalnya kan dulu lah kita pengalu kan. Jadi di situ tuh kita tuh beradaptasi dengan orang-orang berbeda. Jadi mau tak mau tuh harus bisa gitu. Harus bisa ngomong, terus di gereja juga disuruh biasanya disuruh bikin pujian kan. Ya bikin pujian. Ibadah misi, lama-lama tuh bisa gitu. Iya. Saya juga banyak belajar sih sampai banyak kayak pengalaman bermusik tuh saya dapat tuh dari situ. Terus dulu kan misalnya kita ya baca firman paling di gereja lah kan ya. Tapi di situ tuh ditekankan kita tuh baca kitab. Bukan tuh ditekankan, diajarkan untuk bawa firman Tuhan. Nah, dulu tuh memang ditekankan dulu, karena kalau tidak ditekankan anak-anak selama nih tidak mau ya. Jadi pertama ditekankan. Jadi kami ini kayak merasa tertekan lah kan, tapi ujung-ujungnya tidak ditekankan. Tapi kami pun bisa sadar gitu. Sadar bahwa itu memang hal itu baik buat diri kami. Yes. Jadi dari hal itu banyaklah manfaatnya. Ada suka duka, cerita mistis, senang dan lain sebagainya, dan juga kita bisa di situ terjadi sebuah kekeluargaan, walaupun keluarga asli kita jauh dari orang tua, tapi situ kita punya. Iya benar. Misalnya kalau kita sakit, tidak mungkin mereka biarkan. Ya, kita diperhatikan, ada abang kamar yang perhatikan. Itu juga ada anak sama DBD itu. Jadi ada juga loh. Ada tuh. Anjay. Dulu tuh ada musimnya, jadi dibawa tuh ke rumah sakit. Jadi anak serama tuh yang ada waktu kosong giliran lah kan menjaganya. Jadi rasa kepedulian tuh ada di situ. Jadi kita saling menjaga, saling melengkapi, dan saling bahu-membahu lah kalau misalnya terjadi kekurangan di antara kita. Nah, biasanya juga kan kita nih kalau misalnya ada acara kegiatan nih, kita kan dari anak daerah nih nggak ada uang. Kita tuh punya cara supaya meminimalisir pengeluaran kan. Jadi cari dana, misalnya potong ayam, potong RW, sebagainya. Ya itu kalau misalnya ada kegiatan antara keagamaan yang melibatkan seluruh anggota asrama. Dan kita pun di situ tidak cuma di asrama saya tapi ada waktu tertentu, waktu libur kita tuh pergi liburan gitu kayak Tawang. Ada waktu itu dari organisasinya kita di asrama ada organisasi apa aja? Kita ada itu di asrama tuh ada UPPR Pontianak yang fungsinya itu UPPR artinya Unit Pengembangan Pelayanan Pemuda Remaja. Itu fungsinya apa tuh di situ? Di situ tuh kita yang punya bakat, punya niat tuh untuk melayani Tuhan bisa bergabung di situ untuk kita mengembangkannya. Mengembangkan bakat dalam bidang apa tuh? Bidang musik atau bidang? Itu bidangnya banyak, ada musik kayak MC, multimedia, tamborin, tarian dan lain banyak banget ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung bersama kami, nanti saya kasih nomornya di bawah. Teman-teman hubungi aja. Alamatnya juga ada di deskripsi nanti. Alamatnya di Jalan SPI nomor 35 Pontianak. Akcaya ya, Pontianak Selatan. Jadi dulu tuh misalkan adalah bakat-bakat kita yang tidak diasah, yang tidak kita keluarkan. Jadi di situ tuh kita bisa mengembangkannya. Dan dari dulunya nggak tahu sama sekali, sekarang jadi jago gitu kan. Dari situ juga kita bisa berbagi. Misalnya ada 3 orang, kita 3 orang. 1 orang hanya nih lebih tahu dari 2 orang. Jadi yang tahu nih berbagi dengan yang tidak tahu. Nah, jadi saling melengkapi. Lah. Kita namanya juga sama-sama belajar juga. Yes. Jadi itu sih istilahnya di asrama kan.
banyak sekali. Selain UPPR ada apa lagi tuh? Ada apa ya? UPPR, Badak Pemuda juga. Yes, itu seru banget tuh. Iya tuh. Biasanya kalau main games, itu ada hadiahnya walaupun ya hadiahnya. Setiap malam minggu tuh. Daripada anak muda kan bisa malam minggu ke kafe kan? Ya, Habis dari waktu tidak ada manfaatnya lah. Ya. Kita pakai lah waktu Kita ibadah dulu, baru kita melanjutkan kegiatan duniawi kita atau Ya. kegiatan yang lain. Terus sih banyak positifnya juga. Terus kita juga banyak dibimbing secara rohaniwan. Iya. Kita diajarkan bagaimana caranya menyampaikan firman dan menerapkan firman, bukan hanya kita mendengar. Ya. Tapi kita diajarkan banyak di sana dan juga pembina teman-temannya juga ramah semua. Kita bersunda gurau. Apa ya? Kita di situ di kita kalau kita berada di tengah-tengah itu setidaknya kita bisa sedikit menetralisirkan rasa rindu kita dengan keluarga atau dengan Ya betul sekali. Karena ada kawan-kawan. bahkan kita bisa lupa ada gimana. Bisa. Kita bisa udah dapat keluarga di sini, udah jadi satu keluarga. Jadi untuk teman-teman yang mau merantau ke khususnya daerah Pontianak ya, baik itu anak yang mau sekolah SMA, SMK dan lain sebagainya. SMP juga dan juga yang kuliah, silahkan masuk ya di asrama kami di asrama SMP nomor 35, asrama Zaitun namanya. Biayanya juga tidak mahal, murah. Ya, dia juga. Biayanya juga buat kita sendiri itu. Misalkan bayar listrik, jadi buat Ya, kita seorang biayanya- bayar makan itu buat kita juga gitu. Biayanya sudah dibagi semua. Di situ ada fasilitas wifi 24 jam, ada air, kita tidak pernah kekurangan walaupun musim kemarau, kita tidak akan pernah kekurangan sama Ya. air di situ. Lamanya luas. Iya, kamarnya juga Nah, luas. biasa juga kami biasa sore-sore dulu kadang main takraw, bulu tangkis. Jadi Ya, ada kegiatan halamannya juga- sore itu. karena dia juga punya halaman hijau kan, dia luas juga Ada halamannya. kegiatan. Kita Tidak juga masuk. bisa main bola di situ. Bisa, Kita bisa. bisa. Itu enak banget sih, istimewa sekali asramanya. Jadi untuk kalian rekomendasi sekali lah untuk yang tinggal cari tempat tinggal nanti yang angkatan tahun ini yang mau menempuh pendidikan merantau di Pontianak dari daerah manapun seluruh Indonesia ya. Karena ada juga dari Medan kan, Ada banyak ya. ada juga dari Kupang ya. Dan Papua juga ada. Oh ada dulu pernah. Ya, dulu ada. Jauh banget. Jadi setelah ya mau dari mana, Papua Nugini kah atau Australia juga silahkan, nanti silahkan hubungi nomor di bawah ini, nanti teman-teman chat aja langsung ke pembinanya agar didata dan bergabung bersama kami. Kita menjadi satu di situ, kita saling melengkapi dan kita saling bersenda gurau, kita menjadi satu keluarga untuk membangun jiwa rohani kita. Ya walaupun tadi ada cerita mistis itu apa ya? Itu ya enggak itu sebagai pengalamannya lah. pelengkap gitu. Tapi yang pasti di situ adalah asrama Kristen yang membimbing untuk menjadi seorang yang menjadi Dan tidak pernah mengajarin kita buat takut. ya Jadi kalau ada hal takut itu sesuatu yang apa ya, dari yang jahat itu, bukan dari Tuhan. tapi menurut lo sendiri nih, fasilitas yang menurut lo menarik di asrama itu apa sih? Yang menurut gue nih kan dari ini, pertama tuh kalau gue kan nih suka musik, jadi alat musik tuh di situ tuh lengkap. Jadi kalau kita mau belajar silakan, tidak ada yang larang. Misalnya kalau kita dari luar kan, kalau mau main musik kita ada musik pasti bayar kan, Iya. rentang untuk bayar. Kalau di situ tuh siapa yang mau mengasah bakatnya silakan itu. Asal lo jamnya pas gitu, Ya, tepat. kayak gitar, bass, gitar listrik, kalian, keyboard, di situ ada semua. Itu kalau Itulah gue- yang menurut aku ya. Kalau untuk saya sendiri sih fasilitas yang menarik di situ Iya. itu yang pertama, fasilitasnya kita punya dapat kamar dan lemari dan itu luas banget. Yang kedua lah, yang pertama itu yang utama itu adalah fasilitas internet atau wifi yang 24 jam. Fasilitas 24 jam itu sangat membantu karena dalam pengerjaan tugas kuliah, tugas sekolah, karena kan sekarang sudah bagus Iya, internet. iya. Ditambah lagi sekarang kan kita wajib daring karena kan corona nggak boleh Iya. kerja. Jadi makanya Banyak banget kota. itu dapat menetralisirkan pengeluaran kita. Jadi misalnya per bulannya kita nggak per bulan lah, per minggu karena kita sering nonton YouTube dan sebagainya kan bisa 2 giga, 5 giga berapa 20.000 loh. Boros. Sekarang kita bayar 60.000. Kadang 1 giga tuh 2 hari ya. Tuh kan boros sekali. 2 hari. Jadi kalau di asrama tuh dari 50.000 kita sudah dapat wifi unlimited 24 jam. Dan dapat juga lagi 50.000 doang itu udah wow, ya. Murah. Murah banget.
itu terjangkau banget lah. Kita bayar untuk kita juga, kita bayar listrik, kita bayar air, kita bayar gimana ya? Itu kayak sistemnya itu bukan kita bayar, cuma kita titipkan uang kepada pengurus asrama, terus mereka yang melakukan pembayaran. Dari tadi itu saya bilang apa yang kita kasih semuanya untuk kita juga. Iya, jadi uang tuh tidak lari kemana-mana gitu. Kita kasih uang makan nih, bayar uang makan. Nah, makanan itu buat kita gitu, tidak buat orang lain. Ya itulah, itu enaknya dia sama asrama Lima atau asrama Zaitun ya. Seru lah pokoknya. Terus seru banget juga kita bisa silakan kalian bergabung ya anak rantau. Dan kalau misalnya kalian sudah punya tempat, bagikan video ini kepada teman kalian yang lagi cari tempat tinggal ya. Tempat tinggal yang fasilitasnya ada pembimbing rohani yang pertama, dan kedua fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari seperti air, listrik, wifi, dan kamar dan sebagainya itu sudah lengkap banget ya. Itu juga ada meja belajar ya, ada meja belajar juga di situ. Ya lengkap banget lah. Yang lebih tuh lah menurut aku ya, lebih enaknya lah. Misalnya nih kita nilai tidak ada uang nih, memang tidak ada uang, tapi kita tuh masih ada kawan yang mau ngasih kita makan. Jadi yes, kita karena di situ kan saling memerhatikan.